Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dava Gesya Daliardi dari program Studi Ilmu Komputer Universitas di Juanda. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang santun untuk menghindari cyberbullying di era digital. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang program penyeluruhan bahasa Indonesia digital dengan tema menghindari cyberbullying melalui bahasa yang santun. Nah, di sini pernahkah kalian membaca komentar di media sosial yang membuat seseorang merasa sedih, malu, atau kehilangan rasa percaya diri? Nah, saat ini hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi, namun sayangnya tidak semua komunikasi di dunia digital dilakukan dengan cara yang baik. Banyak orang masih menggunakan kata-kata kasar, hinaan, bahkan ancaman yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Perilaku inilah yang dikenal sebagai cyberbullying atau perundung di dunia maya. Nah, teman-teman, kalau tidak tahu artinya cyberbullying, itu adalah tindakan menghina, mengejek, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan hal-hal negatif tentang seseorang melalui digital seperti media sosial, aplikasi pesan, forum online, maupun platform lainnya. Beberapa dengan perundung secara langsung. Cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat cepat. Nah, di sini juga ada dampaknya, dampak cyberbullying, yaitu tidak boleh dianggap sepele. Korban cyberbullying dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan percaya diri, bahkan depresi. Beberapa orang menjadi takut untuk berinteraksi di media sosial karena khawatir menerima komentar negatif dari orang lain. Oleh karena itu, kita perlu sama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Salah satunya ada penyebab cyberbullying adalah penggunaan yang bahasanya yang tidak santun. Terkadang seseorang menuliskan komentar tanpa memikir dampaknya terhadap orang lain. Misalnya, ketika melihat sebuah konten di media sosial, ada orang yang berkomentar. Nah, contoh komentarnya seperti ini: kontenmu jelek banget. Nah, kalimat tersebut terdengar kasar dan dapat membuat pembuatan konten merasa tersinggung. Nah, di situ padahal kritik dapat disampaikan dengan cara baik-baik. Misalnya dengan mengatakan, contohnya, saya kurang memahami isi kontennya, mungkin bisa diperjelas lagi, contohnya. Nah, dengan bahasa yang lebih sopan, pesan yang ingin disampaikan tetap diterima tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, di sini juga ada contohnya yaitu contoh lainnya ketika seseorang melakukan kesalahan, ada yang langsung mengatakan, contohnya, kamu bodoh sekali. Contohnya itu ya seperti itu. Kalimat seperti ini termasuk bentuk penghinaan yang tidak pantas digunakan. Sebagai gantinya, kita bisa mengatakan, mungkin ada informasi yang lebih perlu diperbaiki. Nah, harusnya seperti itu. Kalimat tersebut tetap memberikan masukan, tetapi
dengan cara yang lebih menghargai orang lain. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindari cyberbullying? Nah, yang pertama, berpikir sebelum mengetik, sebelum mengirim komentar atau pesan, tanyakan kepada diri sendiri apakah tulisan tersebut akan menyakiti orang lain atau tidak. Nah, yang kedua, gunakan bahasa sopan dan santun, pilih kata-kata yang baik dan mudah dipahami tanpa mengandung unsur penghinaan atau ejekan. Nah, yang ketiga ada hindari ujaran kebencian. Jangan menyebarkan komentar yang mengandung kebencian terhadap suku, agama, ras, maupun kelompok tertentu. Nah, yang keempat ada tunjukkan empati kepada orang lain. Cobalah menetapkan diri pada posisi orang yang akan menerima komentar tersebut. Jika kita tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan melakukan itu kepada orang lain. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu laporan tindakan perundung yang kita temui di media sosial. Banyak platform digital telah menyediakan fitur pelaporan untuk membantu mengurangi tindakan cyberbullying. Nah, di situ juga ada zaman digital sudah itu. Nah, selanjutnya teman-teman, bahasa memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata-kata yang kita tulis dapat memberikan semangat kepada orang lain, tetapi juga dapat melukai perasaan mereka. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih bertanggung jawab terhadap setiap komentar yang kita berikan. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang santun, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan nyaman untuk semua orang. Nah, setiap kata yang kita tulis mencerminkan karakter dan kepribadian kita sebagai pengguna media digital yang cerdas. Selanjutnya yang terakhir sebagai penutup, mari bersama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang santun, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, dalam setiap aktivitas digital kita, ingatlah selalu slogan yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang besar. Nah, saring sebelum sharing, santun sebelum komentar, kata-kata malam ini. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.